Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetap itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Dahsyat luar biasa, ayat Tuhan Yesus luar biasa. Amin saudara. Saudara dikasihi Tuhan, sampai lagi di ujung dari bulan Oktober. Sebentar lagi kita akan pindah ke bulan ke-11. Penyertaan Tuhan, kesetiaan Tuhan jadi andalan Bapak Ibu Saudara dan kita semua. Amin. Ayo terus setia sama Tuhan, terus dekat sama Tuhan. Hari ini kita mau ibadah, siapkan hati, siapkan Alkitab, siapkan semuanya, supaya hari ini kita semua dilawat Tuhan. Satu pengumuman buat kita semua, saudara yang dikasih Tuhan, nanti tanggal 1 November, GBI Hall of Joy akan bersama-sama mengadakan fellowship di ibadah Zoom. Nah, Bapak Ibu Saudara boleh menghubungi gembala-gembala core atau gembala-gembala COT untuk minta nanti linknya, dan nanti kita gabung sama-sama ya, bisa fellowship, kita bisa interaksi. Amin. Oke, hari ini kita mau ibadah online. Yuk siapkan hati kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Hari ini kami masuk lagi di akhir bulan Oktober. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan buat kami. Terima kasih ya Tuhan, perlindungan Tuhan nyata, kesetiaan-Mu sempurna buat kami. Terima kasih Bapa, hari ini kami mau beribadah, kami mau datang, lawatlah kami ya Tuhan. Bapa, pimpin kami sepanjang hari ini, bicara buat kami melalui firman Tuhan, dan biarlah kami hari ini dipuaskan oleh hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami mau berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami berdoa buat gembala sidang kami Pak Niko, dan keempat wakilnya. Berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan, lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Kami juga berdoa buat semua karayon yang ada, semua gembala CK, semua gembala-gembala kul sekalipun, Kau berkati mereka berlimpah-limpah. Lindungi hamba-hamba-Mu, lindungi kami semua Tuhan dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau terus berdoa buat Indonesia ya Tuhan. Bapak, kami tahu Indonesia ada dalam hati-Mu, ada dalam pikiran-Mu. Terima kasih Bapak, kami bawa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Pulihkan Indonesia, damailah Indonesiaku. Tuhan pulihkan, biarlah badai COVID-19 diam dan tenanglah. Kami akan lihat kesembuhan. Kami akan lihat Tuhan tingkat orang yang kena positif COVID-19
akan makin menurun, tingkat kesembuhan akan makin meningkat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, orang-orang yang kena COVID-19 disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih, berkati Tuhan para pemimpin bangsa kami, mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah ya Tuhan. Hikmat dari Tuhan ada pada mereka, roh takut akan Tuhan ada pada mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bapak terima kasih, berkati anak-anak-Mu, jemaat HOJ hari ini Tuhan, yang semuanya beribadah kepadamu. Bapak mari Engkau lindungi mereka, Engkau lihat keadaan mereka, Engkau yang menolong mereka ya Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang dalam kekurangan Tuhan cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka yang mungkin hari-hari ini sedang putus asa, Tuhan berikan pengharapan yang baru, Tuhan berikan jalan keluar untuk semua masalah yang ada. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami angkat syukur kami hari ini Tuhan kepadamu. Makasih Tuhan Yesus, kami siap beribadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia Tuhan yang besar, Dia kekuatan perlindungan kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Bangkit berdiri sama-sama yang ada di rumah. Kita mau bertepuk tangan mengagungkan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan besarlah. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Amat berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhanlah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, Dia Allah perkasa. Haleluya. Sama-sama sekali lagi katakan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Amat berlindung dalam naungan. Dia Allah bagi kita, di pihak kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhanlah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkata. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhanlah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa.
Bapak Ibu Saudara, kita akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Happy Sunday semuanya, saya berdoa roh kita tetap menyala-nyala pada masa ini. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Mungkin banyak dari kita yang masih asing atau mempertanyakan istilah ini. Apa sih generasi Yeremia? Sesuai dengan pesan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Maka dari itu, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Apabila kita membaca kitab Yeremia dan kehidupan Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil sejak masa mudanya. Di dalam Alkitab biasanya seseorang yang dipanggil sejak masa mudanya memiliki kekhususan yang penting. Mereka memainkan peran penting yang menjadi titik balik rencana Allah bagi umatnya. Kita juga dapat menemukan bahwa kehidupan dan pelayanan Yeremia memiliki korelasi dengan anak-anak muda yang sedang melayani Tuhan pada masa ini. Yang pertama, Yeremia hidup dan melayani dalam zaman yang unik, di mana bangsa Yehuda akan memasuki satu era yang baru. Pemahaman-pemahaman dan cara hidup mereka yang lama kini harus diperbaharui. Yeremia hidup mengikuti tuntunan dan pesan Tuhan sehingga dapat memasuki era baru ini. Yeremia juga hidup di zaman lunturnya pengenalan akan Tuhan, di mana orang-orang tetap beribadah seperti biasa secara formalitas. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup. Apabila kita melihat hari ini, ada berapa banyak orang Kristen yang beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang siap memasuki era baru dengan cara penuh Roh Kudus dan menyuarakan pertobatan besar-besaran. Yang kedua, Yeremia dipanggil kepada gaya hidup penyangkalan diri yang radikal. Dalam Yeremia 1 ayat 17-18, Tuhan meminta Yeremia tidak gentar menyuarakan hal yang bertentangan dengan dosa dan pelanggaran. Yeremia sangat banyak menyangkal dirinya. Ia bahkan diminta untuk tidak menikah, mengingat bangsanya akan memasuki keadaan darurat. Hal ini bukan berarti semua generasi Yeremia dipanggil untuk tidak menikah. Tetapi ini menjadi contoh betapa sungguh-sungguhnya generasi Yeremia harus menyangkal dirinya. Hari-hari ini kita juga sedang memasuki keadaan darurat akibat dari merebaknya COVID-19 dan krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Mungkin keadaan darurat hari ini menjadi tanda bangkitnya generasi Yeremia. Maka generasi Yeremia adalah generasi yang siap menyangkal dirinya bagi rencana Tuhan dalam banyak hal. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, Yeremia mendapatkan pesan mengenai fase selanjutnya dari rencana Tuhan. Yeremia 31 ayat 33-34 mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka.
maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yeremia adalah pembawa pesan mengenai suatu perjanjian yang baru, di mana keadaan Israel akan dipulihkan karena tugas mereka belum selesai, yaitu datangnya Mesias Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang membawa pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang didahului oleh penggenapan amanat agung. Hari ini, mari saudara sekalian, kita meresponi panggilan Yeremia dengan cara hidup penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami angkat hati kami menyembah kepadamu Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan di altar-Mu hari ini. Sebab hanya Engkau Allah yang menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami sembah Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Kaulah bagian hidup kami. Kaulah Tuhan perisai kami. Hoyaralabasyakaralabaya sandenamo. Haleluya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Tiada yang dapat menggantikan-Mu. Sama-sama angkat pujian. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau,
Kami angkat syukur, kami angkat pujian, kami angkat pengagungan kami hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, Allah yang kami percayai, gunung batu kekuatan kami, kota benteng perlindungan kami. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita sama-sama dan kita mau katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Engkau Tuhan segalanya dalam hidup kami Tuhan. Tiada yang lain yang kami tinggikan dan kami muliakan, hanya Engkau Yesus Kristus Tuhan, Allah penolong kami yang setia, Allah yang menjadi perlindungan dan kekuatan kami di tengah-tengah setiap badai yang kami hadapi. Kami temukan Engkau Tuhan setia bagi kami Tuhan. Tiada yang lain Tuhan, sungguh tiada yang lain, hanya Kau yang kami tinggikan, hanya Engkau yang kami muliakan, hanya Yesus Kristus Tuhan, Raja yang besar, Allah yang perkasa, Bapa yang mulia. Kami sembah Kau. Mari beri tepuk tangan, sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Koralabaya syakaralabaya daralabaya 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 daralabaya. Hurabatakaya daralabaya daralabaya daralabaya. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu.
saudara yang terkasih di GBI Keramat Jati. Apa kabarnya? Saya berdoa semua jemaat pengerja aman dalam lindungan Tuhan. Saudara, gereja kita memasuki doa puasa pada bulan ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara mengenai kuasa daripada doa syafaat. Sehingga ketika kita memasuki musim doa puasa, saudara tidak hanya berdoa seperti biasa, tapi saudara perlu tahu bahwa ada kuasa di dalam doa syafaat. Dan Tuhan memperhatikan doa syafaat daripada umatnya. Bapak Ibu, di dalam Alkitab, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, ada tokoh-tokoh Alkitab yang kita bisa lihat dan pelajari bagaimana mereka berdoa dan memohon kepada Tuhan. Hari ini kita akan melihat dari Musa, dari Yosua, dan juga satu kisah dari perjanjian baru. Karena itu mari kita buka bersama Alkitab kita di dalam Keluaran pasal 32. Bapak Ibu, kita buka bersama Keluaran pasal 32. Ini dengan judul perikop anak lembu emas. Kisahnya adalah ketika Musa dan Yosua sedang di atas gunung Sinai dan mereka menantikan loh batu berisikan firman Tuhan, hukum-hukum titah daripada Tuhan. Orang Israel tidak sabar menunggu. Mereka akhirnya meminta Harun untuk membuat sebuah ilah dari peralatan dan anting-anting emas yang mereka bawa dari Mesir. Harun membuat anak lembu emas dan mereka berpesta pora menyembah di bawah sana. Dan ketika Tuhan melihat itu, Tuhan menjadi murka sekali. Perhatikan apa yang Tuhan katakan kepada Musa dalam ayat yang ke-10. Kita baca bersama Bapak Ibu. Ayat ke-10 berkata begini. Oleh sebab itu, biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Saudara, ini nggak main-main. Tuhan marah. Dia bahkan sudah menyatakan kehendaknya kepada Musa. Musa, kamu akan kubuat menjadi bangsa yang besar, tetapi mereka akan kumusnahkan semua. Karena Tuhan nggak main-main sama penyembahan berhala, saudara. Lalu apa yang Musa lakukan, saudara? Ini responnya luar biasa. Pada ayat yang berikutnya, lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan. Saudara, saya suka dengan kata-kata itu. Musa mencoba melunakkan hati Tuhan. Kenapa saya suka dengan kata-kata itu? Artinya Tuhan memperhatikan yang menjadi permohonan dan permintaan orang percaya. Tuhan memperhatikan apa yang menjadi permintaan doa syafaat kita. Kita bukan boneka yang cuma diatur dan hidup manusia sudah ditakdirkan dari awal sampai akhir. Betul, Allah itu berdaulat. Saya percaya. Tetapi dalam kedaulatan Allah, Tuhan mengizinkan ada partisipasi orang percaya di dalam melaksanakan kehendaknya. Disitulah letak Musa bersyafaat bagi orang Israel. Lalu kita pelajari bagaimana sih doa Musa? Musa berkata begini, mengapakah Tuhan murkamu bangkit atas bangsa Israel yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Saudara, Musa mengingatkan Tuhan akan mujizat dan perkara-perkara ajaib yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel. Itu tidak sembarangan. Kenapa? Karena pada ayat yang ke-11, saudara, Musa berkata begini, Tuhan, ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, hamba-hambamu itu. Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri. Dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu banyak seperti bintang di langit. Saudara, Musa mengingatkan Tuhan. Mungkin bagi sebagian kita terkesan aneh ya. Kenapa ya Tuhan perlu diingatkan? Apakah Tuhan pelupa? Tidak, Tuhan nggak pelupa. Tetapi justru itulah saudara, poin yang bisa kita pelajari. Ketika kita berdoa syafaat, ketika kita berdoa untuk keluarga dan diri kita sendiri, saudara bisa mengingatkan Tuhan akan janji-janjinya. Bukan berarti Tuhan pelupa. Tidak, karena Tuhan maha ingat saudara, dia maha tahu. Tetapi ketika Musa memperkatakan janji itu, Musa berbicara memohon kepada Tuhan atas dasar firman Tuhan yang telah Tuhan ucapkan sendiri. Apa korelasi bagi kita? Ketika kita berdoa, kita bersyafaat sama Tuhan hari ini, kita memohon sama Tuhan atas janjinya yang dia telah ucapkan atas kehidupan kita. Nah pertanyaannya, saudara, apakah engkau tahu janji Tuhan dalam kehidupanmu? Kita tidak hanya sekedar meminta dan memohon kepada Tuhan. Begitu kita tahu apa yang menjadi perkataan Tuhan yang menjadi rema dalam kehidupan kita, kita boleh mengucapkan itu di dalam doa kita.
Kita berkata, Tuhan, bukankah Engkau yang berjanji bahwa anak-anak-Mu tidak akan meminta-minta roti? Tuhan, bukankah Engkau berjanji Engkau akan menemani kami senantiasa, Immanuel, sampai kepada akhir zaman? Ketika kita mengatakan itu bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentingan kita. Karena iman timbul atas dasar pendengaran akan firman Kristus. Begitu kita memperkatakan firman, iman kita dibangkitkan, saudara. Kita punya fondasi ketika kita berdoa dan memohon kepada Tuhan. Nah, saudara, mari kita buka dalam kitab Yesaya pasal yang ke-62 ayat 6-7. Yesaya pasal yang ke-62 ayat 6-7. Saya ingin berbicara begini, bahwa Tuhan mencari orang-orang yang berdoa dan bersyafaat bagi bangsa dan negeri ini, saudara. Mari saya bacakan. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion. Perhatikan kata-katanya, kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion. Janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan Dia, yaitu Allah, tinggal tenang. Sampai Ia menegakkan Yerusalem dan sampai Ia membuatnya kemasyhuran di atas muka bumi. Saudara, frase jangan biarkan Allah tinggal tenang. Maksudnya apa? Itu maksudnya terus-menerus tidak jemu-jemu berdoa bersyafaat kepada Tuhan. Sampai kapan? Sampai Allah melakukan kehendaknya. Dalam konteks Yesaya, sampai Dia membuat nama Yerusalem menjadi kota kemasyhuran di seluruh muka bumi ini. Perhatikan bahwa Tuhan menempatkan pengintai-pengintai. Saudara, hari-hari ini pengintai adalah para pendoa. Saudara dan saya. Ini tidak berbicara mengenai sekelompok pendoa syafaat yang ditugaskan untuk berdoa. Bukan. Tetapi seluruh jemaat, seluruh pengerja, kita semua diminta bersyafaat bagi bangsa ini. Kita mengingatkan Tuhan atas janjinya. Kita terus tidak jemu-jemu. Kita membuat Allah tidak tinggal tenang. Dengan kata-kata Yesaya, saudara. Berbicara apa? Dia memanggil gerejanya untuk berdoa, bersyafaat. Siang dan malam untuk pemulihan bangsa ini. Saudara, gereja kita memasuki musim doa puasa. Ketika kita berpuasa dan berdoa, itu bukan hanya rutinitas, saudara. Tetapi itu merupakan sebuah tindakan profetik. Tindakan iman bahwa kita serius. Bahwa kita merendahkan hati, kita meminta kepada Tuhan, memohon. Tuhan, selamatkan bangsa ini. Tuhan, pulihkan keluarga saya. Tuhan, selamatkan gereja saya. Tuhan, selamatkan tetangga saya. Tuhan, kami berdoa untuk kesembuhan, mungkin untuk anak saya, untuk orang tua saya. Dan saudara bisa mengutip janji-janji firman Tuhan. Bapak Ibu, 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-9 jelas mengatakan bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini. Kalau saudara dan saya adalah kawan sekerja Allah di dunia ini, berarti Tuhan menganggap kita penting. Kita bukan hanya seperti pion yang diatur. Kita kawan sekerja. Kita partner dengan Tuhan di ladang misi di dunia ini. Dan sebagai partner dan kawan sekerja Tuhan, berarti kita punya kontribusi, saudara. Salah satu kontribusinya adalah kita berdoa, bersyafaat, saudara. Memohon agar kehendak Tuhan terjadi di bumi seperti di surga. Tuhan mencari orang yang mau berdoa sungguh-sungguh dan dengan berani meminta sama Tuhan. Memohon belas kasihannya atas bangsa dan negeri ini. Ayat lain berkata begini. Yehezkiel pasal 20 ayat yang ke-30. Saya bacakan Yehezkiel pasal 22 ayat yang ke-30. Aku mencari seseorang di tengah-tengah mereka yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku supaya jangan kumusnahkan. Tetapi aku tidak menemuinya. Perhatikan. Ketika Allah murka atas sebuah bangsa, Dia mencari orang yang berani berdiri di hadapannya. Ngapain berdiri? Bersyafaat, memohon demi negeri tersebut. Saya teringat, saudara, ketika Abraham itu seperti berunding, berdiskusi kepada Tuhan untuk tidak menghancurkan Sodom dan Gomora, saudara. Abraham minta, Tuhan kalau bisa Tuhan. Ya, sampai jumlah orang benar turun dari banyak sampai sedikit. Dan akhirnya Tuhan mengabulkan permintaan Abraham. Artinya apa, saudara? Doa orang benar itu Tuhan dengarkan. Ketika kita memohon, kita berdoa sama Tuhan, bersyafaat bagi bangsa ini, harus punya iman bahwa Tuhan mendengarkan.
Kita nggak boleh punya sikap seperti ini. Aku doa kayaknya Tuhan nggak dengar. Kan Tuhan yang ngatur semua. Ngapain kita doa? Toh Tuhan kan yang atur. Saudara, betul. Allah berdaulat. Allah itu raja. Saya setuju. Tetapi dalam kedaulatan Tuhan, Allah mendengarkan permohonan hamba-hambanya. Karena itu gereja kita masuk dalam musim doa puasa, saudara. Kita memohon sama Tuhan belas kasihan turun atas bangsa dan negeri ini. Kita memohon untuk penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir terjadi atas bangsa ini, saudara. Itu yang kita pelajari dari Musa. Karakter kedua yang dapat kita pelajari adalah dari Yosua. Mari Bapak Ibu kita buka bersama dalam kitab Yosua pasal yang ke-10. Kitab Yosua pasal yang ke-10, saudara. Nah, di sini saudara akan melihat judul perikopnya pertempuran dekat Gibeon. Saat itu Gibeon, saudara, sedang dikepung oleh 5 raja orang Amori. Masyarakat Gibeon meminta tolong sama Yosua. Yosua, tolong dong, kita lagi dikepung, kita nggak bisa melawan mereka. Dan Yosua karena sudah buat janji untuk menolong Gibeon, Yosua segera turun untuk membantu rakyat Gibeon. Nah, saudara, menarik. Sebelum Yosua turun ke medan perang, dia doa, dia tanya sama Tuhan. Tuhan, bagaimana nih peperangan ini? Aku akan menang atau tidak? Perhatikan jawaban Tuhan dalam Yosua 10 ayat yang ke-8. Saya bacakan Yosua 10 ayat yang ke-8. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, jangan takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Saudara, itu janji dan fondasi untuk Yosua maju berperang melawan 5 raja orang Amori. Singkat cerita, peperangan berlangsung, saudara, dan mungkin hari sudah mulai sore dan Yosua berpikir, aduh, ini waktunya nggak cukup untuk membasmi semuanya. Padahal tadi Tuhan sudah menyerahkan mereka semua ke atas tangan Yosua. Lalu Yosua mengucapkan salah satu doa yang menurut saya luar biasa. Doa yang menurut saya tidak pernah terjadi sebelum dan setelah peristiwa ini, saudara. Apa yang Yosua doakan? Kita baca bersama dalam ayat yang ke-12. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon. Dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Saudara, ini luar biasa. Saya percaya bukan metafora, bukan perumpamaan, bukan alegori. Saya percaya ini kisah terjadi betul-betul secara historis, secara hurufiah terjadi. Matahari berhenti, saudara. Saya berpikir, mungkin berhentinya seperti gerhana matahari mungkin. Ya mungkin seolah-olah kayak gerhana dan orang masyarakat itu belum ngerti gerhana. Jadi mereka pikir mataharinya berhenti dan menjadi gelap. Tapi kalau saya baca terus, saudara, ya pada ayat yang ke-13, saudara, perhatikan bagian B. Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam. Kira-kira sehari penuh. Saudara, kalau namanya sehari penuh mungkin lebih dari 10 jam. Mana ada kejadian secara historis matahari berhenti selama 10 jam hanya karena seseorang berdoa. Kita mungkin berpikir, ya Pak, itu kan Yosua. Tapi saya percaya kisah ini tertulis menjadi pelajaran bagi saudara dan saya. Apa yang kita temukan benang merah antara Musa dengan Yosua? Musa memohon kepada Tuhan atas fondasi janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan Yosua berdoa, memohon kepada Tuhan untuk menghentikan matahari. Kenapa? Karena Tuhan telah berfirman. Ayat yang ke-8. Yosua, aku menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Semuanya aku serahkan. Atas dasar itu Yosua mengucapkan doa yang menurut saya berani sekali. Luar biasa berani. Saudara, apa sih yang dapat kita pelajari dari Yosua? Kalau hari ini saudara mendapatkan rema yang begitu kuat dari firman. Saudara mendapatkan janji firman Tuhan. Mungkin kondisimu hari ini sedang masuk resesi ekonomi. Mungkin kondisi saudara sedang sakit. Mungkin kondisi saudara sedang tidak baik. Tapi saudara pegang janji Tuhan baik-baik. Saudara masih mengingat apa yang Tuhan katakan kepada saudara. Saudara masih pegang ayat itu. Kalau saya boleh katakan, saudara perkatakan keras-keras ayat itu. Saudara perkatakan sampai imanmu bangkit.
Ketika Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit, dia selalu berkata, pergilah, imanmu menyelamatkanmu. Imanmu yang menyembuhkanmu. Artinya apa saudara? Tuhan menitik beratkan pada iman seseorang. Iman artinya kita memiliki ekspektasi, pengharapan yang baik bahwa Allah akan mengabulkan apa yang kita minta dan kita doakan, saudara. Ya. Nah, kalau orang berkata begini, Pak, kalau begitu enak dong Pak. Kita bisa minta apapun, Tuhan pasti jawab ya Pak ya. Saya boleh minta mobil dong Pak. Saya minta rumah, saya minta ada uang 100 juta turun dari langit sekarang di rumahku. Mungkin ada orang salah transfer ke rekening bank di ATM saya mungkin. Boleh ya Pak, saya minta begitu ya. Nah saudara, Alkitab mencatat ada guideline, ada koridor, batasan. Bagaimana Tuhan menjawab doa. Mari kita lihat dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 14-15. 1 Yohanes pasal 5 ayat 14-15. Saya bacakan. Dan inilah keberanian percaya kita kepada Tuhan, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nya di sini huruf besar, artinya meminta sesuatu menurut kehendak Tuhan. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepada Tuhan. Saudara, Yohanes kasih batasan. Kita boleh minta, boleh. Tapi kita tahu dengan yakin bahwa Allah mengabulkan ketika kita minta sesuatu menurut kehendak Tuhan. Ketika Musa berdoa, memohon kepada Tuhan, dia tahu itu kehendak Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang menyelamatkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan yang ingin mereka beribadah kepadanya di Gunung Sinai. Tuhan yang telah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Itu kehendak Tuhan untuk mereka semua beranak cucu dan memenuhi bumi ini. Yosua tahu ketika dia meminta itu, dia meminta atas fondasi kehendak Tuhan. Karena pada ayat ke-8 kehendak Tuhan adalah untuk seluruh umat orang Amori dimusnahkan, diserahkan kepada tangan Yosua. Yosua nggak minta yang di luar kehendak Tuhan. Saudara, selama kita hidup, percayalah ketika saudara berjalan dalam kehendak Tuhan, saudara memenuhi panggilan hidupmu. Ketika saudara berdoa meminta apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidupmu, itu pasti Tuhan kabulkan. Nah, proses pendewasaan rohani, proses pengudusan itu berbicara bagaimana kehendak saya serupa dengan kehendak Kristus. Saudara masih ingat ayat emas kita tahun ini dalam kitab 2 Korintus, saudara. Ya, sampai rupa Kristus menjadi nyata. Kita seperti cermin memantulkan cahaya kemuliaan Kristus. Sampai rupa Kristus menjadi nyata dalam hidup kita. Dan kita diubah dalam kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Berbicara apa? Pendewasaan, pengudusan, kehidupan kita yang diubah menjadi seperti Kristus. Ketika motivasi dan kehendak kita menjadi sama, seperti motivasi dan keinginan Tuhan, maka apa yang saudara doakan pasti Tuhan jawab, saudara. Apakah Tuhan memiliki kehendak untuk kita hidup kudus? Jelas. Firman Tuhan berkata, kehendak Tuhan adalah pengudusanmu. Jadi ketika saudara berdoa, Tuhan, aku mau hidup lebih kudus. Aku mau Tuhan disucikan, dimurnikan. Pasti Tuhan jawab, saudara. Ketika para murid, saya ingat mereka minta 2 orang murid Yesus. Tuhan, kami mau dong duduk di sebelah tahta Tuhan nanti ketika Engkau memerintah. Keinginan mereka egois. Mereka ingin duduk di sebelah tangan tahta Yesus. Tuhan berkata, perihal itu aku nggak bisa ngomong karena Bapa yang akan memberikan. Tetapi cawanku kamu akan minum, saudara. Perhatikan, ketika kita meminta sesuatu yang egois, yang untuk diri kita sendiri, mungkin Tuhan nggak jawab, saudara. Tuhan lebih suka dengan proses karakter ketimbang dia secara instan menjawab doa kita. Ketika teman-temannya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, saudara. Mereka terancam untuk mati karena di perapian. 7 kali lipat lebih panas daripada yang biasa. Apa yang menjadi kata-kata mereka? Kalau Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami tidak akan menyembah patung Raja Nebukadnezar. Saudara, itu iman. Iman bukan hanya berbicara soal doa kita terjawab.
iman berbicara. Sekalipun doa kita tidak terjawab, saya tetap beriman sama Tuhan. Kita telah melihat saudara dari Musa dan Yosua. Untuk yang terakhir, saya ingin kita lihat dalam satu peristiwa dalam perjanjian baru yang kita buka dalam Kisah Para Rasul 12 ayat yang kelima. Saudara, ini yang terakhir, mari kita buka bersama. Kisah Rasul pasal 12 ayat yang kelima. Pada saat ini saudara, Raja Herodes telah membunuh Yakobus, saudara Yohanes, ya, dengan pedang. Lalu demi memuaskan keinginan beberapa orang, Herodes pun menangkap Rasul Petrus, dimasukkan ke dalam penjara. Otomatis gereja ketakutan karena mereka takut Rasul Petrus akan dibunuh seperti Yakobus. Nah, apa yang mereka lakukan saudara? Gereja mula-mula ini, ayat yang kelima kita perhatikan. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Perhatikan, jemaat dengan tekun, kalau saya boleh ganti kata-katanya, dengan tidak jemu-jemu mendoakan, bersyafaat demi Petrus kepada Allah. Apa yang terjadi saudara? Saudara nanti baca kisahnya sendiri di rumah ya. Tetapi malaikat Tuhan turun, membukakan pintu penjara, mengeluarkan Petrus berjalan seperti layaknya nggak ada penjaga nggak ada yang bisa melihat. Lalu Petrus keluar begitu aja dari penjara. Sampai Petrus sendiri pikir dia dalam penglihatan. Di bawah Tuhan mungkin dalam penglihatan. Tapi ternyata enggak, itu kejadian betul-betul nyata. Saya percaya ada hubungan antara bantuan malaikat dengan jemaat yang berdoa. Bapak Ibu sekalian, mau nggak kita berdoa untuk negeri kita? Mau nggak kita bertekun membawa kepentingan negeri kita di hadapan Tuhan? Kita berdoa bagi Bapak Presiden. Kita berdoa bagi gugus tugas nasional. Kita berdoa bagi gembala sidang kita. Kita berdoa bagi gereja kita, gereja lokal kita. Berdoa bagi bagi keluarga kita. Kita bawa dengan tidak jemu-jemu di hadapan Tuhan. Karena saya percaya doa orang benar besar kuasanya, saudara. Ya. Nah, hari ini, saudara, saya ingin rangkum apa yang kita pelajari. Mungkin hari ini, saudara, ada dalam sebuah situasi yang tidak enak. Saudara dalam sebuah situasi yang tidak berdaya. Saudara jangan mau tertipu oleh iblis. Kita punya Allah yang dahsyat dan heran yang mendengarkan doa syafaat umatnya. Kalau hari ini saudara sedang dalam masalah, jangan sendirian. Saudara kontak gembala kul saudara. Saudara kontak gembalamu, minta mereka mendoakan, minta mereka membantu bersyafaat bagi saudara. Karena telah kita baca, rupanya ketika Rasul Petrus sedang dalam masalah, gereja mendoakan dan Tuhan menjawab. Hari-hari ini, yuk. Kalau saudara belum tergabung dalam kul, tanya, aku mau tergabung dalam kul. Karena saya ingin ikut didoakan oleh anggota kul saya. Dari Musa apa yang kita pelajari? Musa mengingatkan Tuhan atas janji-janjinya. Saudara ketika hari ini kau berdoa, saudara silakan buka firman Tuhan. Perkatakan janji firman Tuhan yang menjadi rema dalam kehidupan saudara. Ingatkan Tuhan akan janji-janjinya. Kita mengingatkan Tuhan bukan karena dia pelupa, tapi untuk menumbuhkan iman dan sebagai tindakan profetik kita. Yang kedua, kita berdoa seperti Yosua. Kita berani meminta sesuatu karena kita tahu ada kehendak Tuhan. Ketika saudara berjalan dalam kehendak Tuhan, percayalah dia akan memperlengkapi saudara. Yang ketiga, doa yang tidak jemu-jemu. Ketika gereja berdoa, ketika gereja bersyafaat, saya percaya ada sesuatu yang besar terjadi dalam alam roh. Saya percaya Tuhan menjawab doa gerejanya. Mungkin kita nggak bisa melihat langsung jawabannya. Mungkin terjadi nggak langsung satu hari. Tapi saya percaya ada sesuatu yang bergerak dalam alam roh ketika kita berdoa, memohon kepada Tuhan. Amin, saudara sekalian. Saya berdoa pada masa doa puasa kita hari-hari ini, kita sama-sama bergandengan tangan secara roh kita berdoa demi pemulihan bangsa dan negeri kita. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman dan hamba melepaskan seluruh jemaat GBI Keramat Jati ke dalam tangan Tuhan. Segenap pemimpin, pengerja, gembala kul, jemaat semua Tuhan berkati dan Tuhan lindungi. Kami bersama-sama bersepakat Tuhan, bersatu hati. Kami bersyafaat bagi Indonesia. Tuhan pulihkan, damailah Indonesiaku. Kami percaya Tuhan memiliki belas kasihan atas bangsa ini agar kami juga boleh melewati pandemi COVID-19 ini. Bapa berkati Tuhan gereja, tubuh Kristus dimanapun gereja lokalmu berada.
Tuhan yang berkati, Tuhan pimpin. Agar seluruh tubuh Kristus, kesatuan ini boleh bersama-sama melewati badai COVID-19 ini. Terima kasih Bapa, hamba menyerahkan Tuhan setiap jemaatmu yang sedang sakit, yang membutuhkan bantuan, mungkin sedang dalam kondisi resesi. Hamba berdoa, mujizat Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kekasih-kekasih Tuhan, siapkan hati, kita akan terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia yang setia dari Tuhan Yesus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali menjemput di awan-awan permai sebentar lagi dan terus kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup